Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview bagaimana cara melakukan penyetelan rotary hook mesin jahit jarum 1 high speed atau mesin jahit garment ya. Biasanya penyetelan ini dilakukan apabila ada permasalahan, yakni benang putus, benang loncat, atau jahitan tidak rapi. Bagaimana cara penyetingannya? Langsung saja kita mulai videonya. Oke, untuk penyetelan pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah jarum. Ya, jarum. Ini di jarum ini. Nah, di sini mungkin di sini lebih terlihat jelas ya. Di sini kan kita bisa lihat di sini kepala jarum, di sini batang jarum. Nah, di sebelah sini adalah ujung jarum, dan di sini lubang jarum. Nah, di ujung jarum, di atas lubang jarum itu ada coakan. Nah, ini coakan. Nah, ini yang terpenting dalam penyetingan jarum, dalam penyetingan mesin jahit. Nah, apabila kita melakukan untuk bahan denim, usahakan kita pengambilan rotary hooknya itu ada di bawah sini, persis di atas lubang jarum. Nah, ini dia ya, ini untuk bahan tebal. Nah, untuk penyetingan bahan standar itu biasanya ada di atas. Nah, di sini pengambilan rotary hooknya itu untuk standar daripada untuk bahan tipis dan bahan tebal. Oke, langsung saja kita mulai videonya untuk melakukan penyetingan penyetingan rotary hook mesin jahit jarum 1. Oke, pertama-tama kita lepas dulu sepatunya. Nah, ini dia, kita lepas ya. Nah, ini dia, kita lepas. Kemudian kita lepas platnya juga kita lepas. Ini kita lepas satu, yang belakang juga kita lepas. Ini kemudian platnya kita lepas ya. Itu bekas. Udah, jangan bicara. Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Nah, selanjutnya kita lepas gigi. Giginya kita lepas. Nah, pasti itu datang motong baju main, bilangin Anggi suruh sono, Anggi Cidokom aja pisahin, anak-anak di sini dia ngerti, nangis mulu ini ya cuman saya mikirinnya di sana dia jelekan doang, kerja. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada satu baut rotary ya. Kemudian di sini ada 2 baut rotary. Ini ada 3 baut rotary. Nah, ini baut ini yang sejajar sama ujung rotary ya, bautnya itu belakangan ya, belakangan aja. Jadi kita buka dulu, kita kendorin ya baut ini satu. Tuh, kendorin, jangan sampai lepas ya, kendor aja. Dua, ini juga kendorin. Yang ketiga baru baut ini yang sejajar sama rotary. Ujung rotary kita kendorin. Oke, dikit aja ya, sedikit aja.
Jadi dia bisa, agar dia bisa kita putar. Nah, nih. Oke, untuk penyetelannya, untuk pengambilannya, nih yang tadi kita bahas, cowakan ujung jarum. Nah, kita ambil standar aja, nggak usah ekstrim. Dalam arti kita jadi settingan itu bisa buat tebal, bisa juga buat tipis. Nah, oke, ini ya. Nah, ujung jarum ini. Sekarang gimana caranya? Oke. Nah, kita ambil posisi jarum naik, ya, posisi jarum naik. Nah, posisi jarum naik baru kita ambil settingan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Kita ambil. Nah, ini lubang jarum. Ini kan lubang jarum. Kalau untuk setiran bahan denim atau bahan tebal, turunin sedikit ya. Ini adanya ujung rotari. Ujung rotari ini adanya persis di atas lubang jarum, di atas cowakan lubang jarum. Nah, segini. Oke. Nih, segini. Nah, ini deh. Segini aja. Nah, untuk normalnya, untuk standarnya, itu kita ambil di pertengahan aja. Di pertengahan cowakan. Ini standar ya. Nah, ini. Nah, di tengah aja. Oke. Itu. Di tengah sini untuk pengambilannya. Kemudian yang kedua, selanjutnya kerenggangan. Nah, ini kan rotari, mepet jarum, renggang jarum. Nah, kita usahakan si ujung rotari ini mepet tapi nggak menyentuh jarum. Ini masih menyentuh jarum ya. Nah, kita usahakan biar dia mepet tapi nggak nyentuh jarum, 0,1 mili lah. Nah, segini. Dia mepet tapi nggak kena jarum, atau nggak menyentuh sama jarum, tapi dia mepet. Jadi kalau jarak antara jarum sama rotarinya itu sekitar 0,1 mili ya, 0,1 mili aja. Nah, selanjutnya apa? Kita kencengin satu persatu bautnya, dimulai dari ini. Oke, kita kencengin, langsung kenceng aja nggak apa-apa. Satu. Oke. Nih. Dua. Tiga. Untuk baut ada yang pakai 2 baut, ada yang 3 baut rotari ya. Ini kita pakai yang 3 baut. Oke. Bentar. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ambil. Turun. Ambil di tengah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pasang kembali satu persatu ya. Oke, sekarang kita pasang kembali gigi dan komponen-komponen yang tadi kita coba. Jadi lebih mudahnya bautnya kita pasang di sini satu, itu biar lebih mudah.
baru kita paskan ke sini. Oke, baru kita pakai obeng. Nah, tapi jangan terlalu kencang dulu ya, kita agak kendor aja, yang penting dia kuat aja. Soalnya nanti kan kita harus pasang juga sama plat. Kalau dia miring nanti lubang plat dengan jarum itu biasanya miring. Jadi biasanya kita asal pasang aja dulu. Jangan terlalu kencang dulu, kita pasang sama plat. Jadi si jarum harus di tengah lubang plat. Oke. Nah, sama-sama ya. Oke, ini sudah pas ujung lubang. Selanjutnya baru kita kencengin. Oke, selanjutnya kita pasang semua komponen baut plat. Dua-duanya kita pasang. Baut platnya kita pasang. Satu. Kita tutup. Selanjutnya pasang sepatu. Jarumnya ditaikin dulu ya. Pasang sepatu. Oke. Nah, setelah itu baru kita pasang sketchnya. Kita pancing, harusnya wajib pancing kayak gini biar bawah jahitan itu enggak gubed, gusut biasanya dari situ. Oke, sekarang kita coba. Ini dia hasil jahitannya. Kita pakai stitching juga bagus, buat stitching matiannya juga bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya, dan mungkin masih belum sempurna, dan itu mungkin salah satu cara saya untuk melakukan penyetingan mesin jahit jarum satu, khususnya setting rotary hook. Jadi pada intinya ketika kita melakukan penyetingan mesin jahit jarum satu, dan khususnya itu penyetingan rotary hook, yang terpenting kita harus tahu posisi coakan di ujung jarum. Jadi posisi jarumnya kita harus tahu, yang mana buat jahit tebal, yang mana buat jahit tipis, yang mana buat jahit bahan seperti polimes dan lain sebagainya, baju renang dan sebagainya. Jadi dan juga kita harus teliti antara rotary hook dan juga jarum itu seperti nempel tapi nggak nempel, jadi cuman sekitar 0,1 mili jarak antara jarum dengan si rotary hook.
Oke, untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada apa permasalahan-permasalahan yang ada di mesin jahit garment kalian semua, bisa aja langsung aja di komen di bawah, insya Allah nanti akan saya jawab. Dan apabila memang harus dengan praktek, saya akan coba untuk melakukannya dengan praktek. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe, dan juga di share YouTube ini. Semoga YouTube ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pelaku usaha garment dan juga untuk mekanik-mekanik garment di luar sana. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu.